klarifikasi atas beberapa statement-statement atau berita-berita yang sekarang ini beredar bermacam-macam, yang katanya 15 juta nelayan menganggur, ratusan ribu gitu kapal tidak melaut. Itu sebetulnya realitanya tidak seperti itu, karena seperti contoh cantrang itu kita kan masih kasih waktu sampai Juli, dan sebetulnya kronologisnya ini kan sudah lama, sudah dari 2 tahun yang lalu kita sudah berunding sampai ombudsman, sampai ke istana dengan Pak Presiden segala. Mereka sendiri yang meminta waktu 2 tahun. Bahkan waktu dengan Pak Presiden, nelayan dari pemilik kapal di sini, mungkin kawan-kawan ada tepatnya kalau cantrang besar itu bukan nelayan lagi, yaitu pemilik kapal, saudagar-saudagar kapal besar itu bahkan bilang saya juga punya pursain, saya juga punya gillnet. Jadi sebetulnya dilarang cantrang itu bukan habis tutup dunia, karena ada alat tangkap yang lain yang bisa mereka pakai. Yang tidak punya alat tangkap lain, kita memfasilitasi ke perbankan. Kalau ada kesulitan, kita akan asistensi untuk mengganti alat tangkap tersebut. Dan ini sudah melewati perundingan yang lama, dan kita menyetujui bahwa cantrang memang cara beroperasinya itu menggaruk dasar laut. Jadi rata-rata cantrang besar KKP ini kan menangani yang 3 kapal yang 30 GT ke atas. Dalam catatan kita, kapal 30 GT ke atas itu nanti Pak Sekjen, Pak Dirjen tangkap, dan Pak Sekjen akan memberikan keterangan berapa tepat jumlahnya. Kalau dibilang 15 juta ya tidak ada. Kapal besar di Indonesia seluruhnya ada 8 ribuan sampai 10 ribuan kapal. Kenapa datanya masih belum pasti? Karena banyak masih yang markdown. Kemudian tentang cantrang itu sendiri, sebetulnya banyak yang sudah beralih sekarang ini. Hanya ada beberapa desa, misalnya di Tegal, Pemalang, ada namanya Desa Bendar, itu ada beberapa ratus kapal yang berkelompok. Nanti transkrip tolong juga kalian muat di media, transkrip pelapor dari orang yang melaporkan tentang kelompok-kelompok cantrang tersebut. Harus dibaca supaya tahu. Jangan sampai ada 1-2 provokasi yang menyebabkan program nasional yang baik, yang mana intinya ini untuk mengawal misinya pemerintah Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, yaitu laut menjadi masa depan bangsa. Laut menjadi masa depan bangsa berarti bangsa Indonesia generasi ke generasi harus bisa hidup dari lautan kita. Ya bagaimana? Ya ikannya harus dijaga tetap ada dan banyak. Ada dan banyak untuk terus ditangkap. Kalau ditangkap terus habis, laut masa depan bangsa ya cuma slogan. Dan cantrang ini yang menimbulkan konflik horizontal antar nelayan dari zaman dahulu. Troll, makanya PP 80 itu muncul tahun 72. Tahun 1 Juli 1980. Perpres nomor 39 tahun 1980 yang melarang troll beroperasi. Karena banyak dulu kan kapal troll dibakarin sama masyarakat. Sekarang pun sama, banyak kapal-kapal dari Jawa ke Kalimantan ditangkap oleh nelayan Kota Baru. Kemudian Sulawesi, kadang-kadang bukan aparat yang nangkap, tapi nelayan daerah setempat yang tidak mau ada kapal cantrang masuk. Dan ini sebetulnya sudah pemerintah minta setahun, diperpanjang 2 tahun, perpanjang lagi setengah tahun, sekarang perpanjang lagi setengah tahun, jadinya 3 tahun. Hampir 3 tahun kalau sampai Juli nanti. Dan omset daripada kapal-kapal cantrang 30 GT ke atas itu
lebih dari UMKM. Kalau ukuran UMKM itu 5 miliar, mereka ini omsetnya per tahun sudah di atas 8, 9, 10, 12 miliar. Dan alat tangkapnya, panjangnya talinya saja 6 km. Itu bisa menggaruk wilayah 280 hektar. Turunnya hasil laut di pantai utara, udang hilang, rajungan hilang, dan banyak jenis ikan lainnya hilang. Itu karena pemakaian cantrang yang terlalu banyak, akhirnya overfishing Pulau Jawa Utara. Mereka pindah ke tempat lain. Sekarang pemerintah asistensi penuh untuk merubah alat tangkap ini. Ayo manfaatkan. Kita juga kasih WPP di timur Indonesia. Ratusan kapal cantrang yang sudah ke timur sekarang untungnya luar biasa. Tangkapannya banyak, ikannya besar-besar, dan jenis ikan yang mahal. Bukan mata goyang dan kuniran atau ikan ruca yang harganya murah. Itu. Dan banyak yang sekarang malah justru senang. Dulu Indonesia Timur, Laut Aru, Laut Ambon, Laut Maluku, semua tidak ada kapal dalam negeri bisa melaut ke sana. Semua dulu kapal asing di sana penuh. Kapal dari Jawa tidak bisa masuk sana. Sekarang kita buka lebar-lebar, silahkan. Tetapi jangan rusak dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah harus memastikan ikan itu terus banyak untuk bisa ditangkap terus-menerus dan ada terus-menerus dan banyak. Ya caranya mengatur alat tangkap. Seperti itu. Dan ini sudah lewat perundingan-perundingan. Jadi bukan policy pemerintah melarang cantrang yang menyebabkan konflik. Protes iya, yang punya cantrang ini protes. Tapi konflik antar nelayan justru karena adanya alat tangkap. Karena alat tangkap ini menghancurkan pendapatan nelayan-nelayan tradisional. Gitu. Jadi itu kira-kira penjelasan dari saya. Dan saya sudah beberapa kali bertemu dengan para pemilik cantrang yang sudah berganti sekarang banyak. Ini besok kita akan tanda tangan 300 kapal dari Pati dan Rembang. Akan dilaksanakan dari apa? Minggu depan. Nanti kita undang kawan-kawan. Ada 300 kapal yang berubah alat tangkap dan kita kasih WPP Timur dan Barat. Barat itu di wilayah Natuna. Jadi jangan sampai kita berkutat. Orang lain sekarang moratorium total. Moratorium total itu dilarang nangkap sama sekali. Di Thailand, di Cina, di Vietnam. Kita cuma ganti alat tangkap. Sekarang ikannya banyak, tidak perlu lagi pakai trol. Jangan sampai nanti seluruh Indonesia kayak Bagan Si Api-Api. Bagan Si Api-Api ini bandar ikan besar jadi hancur karena pemakaian pukat harimau. Laut Selat Kalimantan sudah banyak yang rusak. Banyak pulau-pulau itu penduduknya nggak suka dengan cantrang juga. Kalau kedatangan masyarakat dari Jawa yang minta aparat menangkap karena mereka dirugikan. Itu persoalannya. Jadi bukan karena apa? Karena kita harus menjaga ikan itu ada banyak buat nelayan itu sendiri. Buat mereka-mereka. Negara wajib menjaga ini. Sumber daya alam yang renewable. Renewable itu pasti akan ada terus kalau dia beranak piana. Kalau disikatin terus dari dasar laut ya habis. Tahun lalu saya sudah wawancara di TV, semua jelaskan lagi. Ini sekarang diungkit lagi, balik lagi. Ayo square zero lagi. Like a problem never end. Tidak move on. Kita bersyukur sekarang ikan banyak. Nah tolong sebelum berkomentar saya minta Anda baca tuh SMS yang saya terima dari masyarakat. Banyak masyarakat kirim SMS. Mana handphonenya Ibu? Tak bacain sebagian.
Kalau yang nelayan kecil, alatnya kita akan ganti. Nelayan yang di bawah 10 GT itu tanggung jawab pemerintah. Kalau kita harus ganti perusahaan yang lebih levelnya saja bukan UMKM, ya itu tidak mungkin. Namanya moral hazard nanti kan, ya kan? Masa perusahaan omset miliaran, walaupun itu perorangan omsetnya miliaran. Kita asistensi kembangkan jalan, bukan tidak jalan. Nah, contoh nih dari masyarakat. Betul Bu, kita semua menyayangkan hal ini. Anggota Dewan tidak membela kepentingan rakyat, tidak berpikir bagaimana melindungi laut dan kekayaan laut yang secara berkelanjutan. Jangan sampai urusan komoditas, nelayan masa depannya dijadiin isu-isu politik, tidak boleh. Ini nasib bangsa ke depan. Saya tidak ingin ini menjadi gaduh. Ini adalah isu marine resources dan masa depan stakeholder perikanan Indonesia. Tidak boleh dibawa ke ajang politik. Dan Pak Presiden juga sudah menyarankan beberapa kali. Pak Presiden bilang ya ke 2 tahun. Sekarang berpanjang lagi 2,5 tahun, tambah lagi setengah tahun lagi, udah hampir 3 tahun kalau sampai Juli. Kalau ini kita teruskan, nanti hancur semua seperti Pantura, tidak ada lagi ikan-ikan. Ikan yang dilelang di Pekalongan di mana itu bukan dari daerah situ, dari tempat lain. Kalau daerah Pantura sudah sedikit sekali ikannya, sudah overfishing. Saya mengatur bukan untuk pribadi, untuk siapa? Untuk mereka. Negara punya kewajiban menjaga sumber daya alam ini tetap ada, banyak, terus-menerus bisa ditangkap, dan tetap ada dan tetap banyak. Itu kewajiban negara. Itu kenapa saya mengatur. Kalau misi masa depan bangsa di laut kita, lautnya seenaknya dieksploitasi, habis, apa bangsa Indonesia umurnya cuma 2 generasi? Tidak boleh. Saya juga minta kepada para pengusaha besar untuk stop. 1, mengadu domba menteri, 1, lobi kanan kiri. Sudah, Anda semua sudah cukup berpesta zaman tidak ada aturan di laut ini. Sekarang kita mau atur karena laut kita tidak mau punggungi lagi. Kita mau laut benar memberikan PDB yang baik untuk negara supaya negara bisa meneruskan menjalankan program-program kesejahteraannya. Di negara ini mau bikin apa saja baik susah. Bikin bantuan, korupsi juga masih banyak. Saya juga minta orang-orang yang mengerti, media yang tahu, jangan memberikan panggung untuk mempolitisasi komoditi dan masa depan dan nasib nelayan-nelayan Indonesia. Pemerintah Jokowi bikin laut masa depan bangsa itu udah clear misi dan visinya. Jangan hanya karena keserakahan, kerakusan untuk ngeruk sebanyak-banyak laut, ikannya diambil semua. Airnya habis, tidak ada lagi untuk hari esok. Kita masih menghadapi kesulitan, kapal-kapal asing masih banyak.
Hari ini saya dapat foto-foto baru, ternyata kapal Fuyuan Yu itu beroperasi di Kaimana. Selama ini menteror nelayan-nelayan Kaimana. Itu pun tertutup, tidak banyak orang tahu. Karena apa? Karena ya kong kaling kong, kolusi semua masih terjadi. Saya minta media bijak. Media menjadi sarana edukator daripada masyarakat. Menjadi pelaku, pendidik, pembina. Media tidak berfata morgana, tidak berandai-andai, tidak mendramatisir. Kita bisa, bukan tidak bisa, asal kita mau dan firm. Ikan makin banyak yang beruntung juga mereka lagi, bukan saya pribadi. Saya tidak punya kapal untuk tangkap ikan. Selama berapa dekade laut Indonesia itu gelap. Pemilik kapal juga dicari orangnya, rumahnya nggak ada. KTP-nya fiktif, NPWP-nya fiktif. Nah sekarang kita mulai benahi. Kita koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan untuk mengejar pajak. Kita tingkatkan PNBP supaya masuk. Setelah 1 tahun, 2 tahun kita bebaskan. Hampir tidak ada pungutan dari kita. Mau bikin apa saja, terlalu banyak mafia berkeliaran. Masing-masing membawa kepentingannya masing-masing. Masyarakat dijadikan alasan, dijadikan tameng. Tidak boleh seperti itu. Bu Sri Mulyani bilang negara ini diurus dengan main-main. Selama bertahun-tahun, sekarang kita robah, kita mau serius. Mau benar. Mau benar dan mau serius juga tidak gampang. Yang dibully, yang dikritik. Kita mau berbuat, mengatur untuk yang baik dan lebih menguntungkan. Saja susah. Banyak orang tidak mengerti, semua berkomentar. Nah, media di sini menjadi satu-satunya mediator yang mensosialisasikan, yang memberitakan. Media harus mampu mengangkat konten. Atau apa bahasa? The real in it. Substansi persoalannya. Kalau kita tidak jaga, perikanan kebanyakan masyarakat Indonesia kan coastal fisheries. Bukan ocean go. Semua pesisir. Ya, kalau digaruk terus habis. Kenapa kapal X asing tidak boleh beroperasi? Jaringnya mereka ratusan kilometer. Jaringnya cantrang Pantura 6 km saja, sweepingnya itu 280 hektar. Kamu bayangkan kalau 300 km, 150 km. Dari Maluku Tenggara Barat sampai Maluku Utara itu 5 kapal berjejer sudah habis itu. Nah, seperti ini. Saya bertanggung jawab dengan misi pemerintah menjadikan laut masa depan bangsa. Untuk itulah aturan ini dibuat.
dengan segala kebijakan diperpanjang, perpanjang. Kemarin saya di Jepang, Asosiasi Tuna Jepang concern dan sangat merasa itu adalah bahaya yang besar dengan munculnya 3 super porcine baru punya orang Spanyol. 2 orang punya Spanyol, yang 1 dari Belanda atau dari mana. Ukurannya 3000 GT. Itu saja jadi pikiran orang Jepang. Karena kalau 3000 GT, kapal yang di Pangandaran 1000 GT jaringnya 399 km. Separuh Pulau Jawa, Jakarta, Semarang. Lihat di Google, di YouTube, trawlers. Gede-gede itu kayak apa, lihat. Kalian baru tahu. Bayangkan itu beroperasi di laut kita. Sekarang ikan hiu yang besar-besar kelihatan di mana-mana. Karena apa? Karena planktonnya sudah, biomasnya naik. Plankton banyak di atas pinggir. Kita mau rusak lagi. Kalau ini diperbolehkan kemana-mana merajalela, habis semuanya. Tolong di itu, Pak Sekjen mungkin Pak Dirjen bisa kasih tahu, Pak Dirjen Tangkap, Pak Sarif bisa kasih tahu jumlah-jumlah nelayan apa yang sudah kita asistensi. Ya, jadi mohon izin Bu Menteri dan teman-teman sekalian media. Jadi sebetulnya pelarangan tadi seperti disampaikan Bu Menteri itu sejak 1980 ya. Kepres nomor 39 tahun 1980 itu sudah melakukan pelarangan terhadap troll. Kemudian berangsur-angsur mulai muncul ada alternatif pengganti. Salah satunya adalah cantrang. Tetapi cantrang yang diizinkan adalah yang di bawah 5 JT, tidak menggunakan gardan, tidak ditarik sambil berjalan oleh tangan manusia, dan tidak ada pemberat di bawah. Tetapi ternyata perkembangannya tidak begitu. Perkembangannya tadi jaringnya adalah 6 km, ada pemberat, ditarik dengan gardan, dengan winch ya, dengan mesin, dan kemudian kapalnya jalan. Itu perannya seperti troll lagi. Ya, jadi saya sampaikan ke saudara, jangan mislead dengan bahwa cantrang ramah lingkungan. Yang ada sekarang adalah cantrang yang sudah dimodifikasi. Kapalnya di atas 5 JT dan semuanya adalah markdown. Jadi saya sampaikan bahwa kita semuanya menghadapi ternyata mereka adalah markdown semua. Nah, 70-80 JT mengakunya 20 JT, 25 JT, 29,99 gitu ya. Kan hanya untuk menghindari 30 JT. Kemudian saya sampaikan jumlahnya. Tahun 2004 itu jumlah cantrang tercatat oleh kita 3.209. Itu yang diizinkan. Jadi pada saat itu memang sudah diizinkan hanya 3.209. Ya, karena ada kuota untuk bertahap akan mulai dihilangkan. Gitu ya. Tetapi ternyata pada kenyataannya 2007 naik menjadi 5.100. Kemudian pada saat kita melakukan pendataan terakhir 2015, pada saat Permen 2 2015 muncul, itu menjadi 5.781 ya, cantrang seluruh Indonesia. Nah, kemudian saya laporkan, tadi Ibu sudah menyampaikan Ombudsman. Ombudsman telah bersidang melihat permen kita ini apakah benar atau tidak dari sisi layanan publik. Tanggal 25 Juni 2015 telah keluar keputusan Ombudsman bahwa permen ini memang layak untuk diterbitkan karena memang betul-betul menjaga keberlanjutan dari usaha perikanan itu sendiri dengan menjamin stok ikan. Tetapi Ombudsman menyarankan kita ada masa transisi 2 tahun terhitung sejak 1 Januari 2015 sehingga berakhir 31 Desember 2016 ya. Itu sebetulnya Ombudsman sudah keluar itu. Jadi sebetulnya secara peraturan ini dibenarkan oleh Ombudsman. Hanya perlu masa transisi 2 tahun. Kita lakukan. Kita sudah melakukan penggantian sebanyak 1.529. Jadi tadinya 5.781, kemudian kita ganti 1.529. Saat ini proses berjalan terus. Tetapi di akhir ini, di awal 2017 ini kita menerima usulan lagi dari semua daerah. Ternyata naik lagi cantrang ini, ya, cantrang, arat, dogol dan sebagainya itu naik
jumlahnya menjadi 14.367. Jadi tidak benar yang dikatakan bahwa ada 100.000 atau berapapun ratusan ribu, sekian jutaan, 15 juta orang, itu tidak benar. Yang benar adalah 14.367 unit total, termasuk yang kecil-kecil semuanya itu. Nah itu secara bertahap, sekarang KKP intensif melakukan pendampingan, pelatihan, dan penggantian alat. Nah saya sampaikan di Pati dan Rembang ternyata hasilnya bagus. Tolong dinyalakan. Jadi beberapa testimoni, beberapa model kita dampingi. Jadi kalau nelayan Pati Rembang semuanya minta didampingi, kita sudah melakukan pendampingan. Dan ternyata betul setelah kita taruh di yang tadi yang video yang dilakukan di Arafura, ternyata hasilnya bagus, Gilet Millennium dan sebagainya. Itu ya. Jadi, nah ini dia. Berbalik kanan biar lihat semua. Biar lihat betul. Nah lihat ikannya segitu loh. Kalau cantrang yang dapatnya ikan ruca, ya ini kakap merah, coba lihat. Satu ekor bisa 2 kilo, 3 kilo ini. Ya, tuh di Arafura. Itu ikan 30-40 ribu 1 kilo. Ya. Ikan mata goyang sama kuniran 5.000 perak. Iya, 4.000 sampai 5.000 perak. Ya. Jadi kelihatan sekali bedanya gitu ya. Jadi setelah mereka pulang dari Arafura, ditunjukkan kepada saudara-saudaranya di Pati, Rembang dan sebagainya. Akhirnya mereka secara bertahap mereka mau pindah, gitu ya. Jadi kenyataannya seperti ini situasinya. Ya, saudara sekalian mesti tahu ya. Dan ini kami pemerintah bekerja keras, dampingi terus. Kita minta bantuan Undip untuk Jawa Tengah, Unibro, Universitas Brawijaya untuk Jawa Timur, untuk ikut tim. Di Jawa Barat dengan IPB, semuanya turun ke bawah sana. Ya, Anda lihat ya, ini situasinya seperti ini. Dan akhirnya dengan cerita seperti ini mereka mulai berganti. Jadi, ya, alat tangkapnya Gillnet Millennium. Gillnet Millennium. Ya. Karena ikan banyak, jadi yang disampaikan Ibu Menteri tadi, begitu moratorium, kita jaga ikan dari kapal-kapal asing masuk, ikan banyak. Nggak perlu lagi kita membuat alat tangkap yang intensif, tetapi merusak, seperti cantrang ini. Ya, jadi saya sampaikan cantrang ini, kalau kita nangkep ikan, itu yang terbuang 49%. Ya, yang selebihnya baru dipakai, jadi 49% terbuang. Itu komposisi cantrang. Kalau ini tidak, ini nangkep ya semuanya dapat 100% karena ikannya memang Anda lihat kan hasilnya tidak masif seperti kalau mau lihat troll kan. Tetapi setiap ekor itu harganya lebih mahal daripada mungkin 10 kilo ikan ruca gitu ya, mata goyang dan sebagainya. Ya. Jadi itu kira-kira situasinya dan saya mohon media mendukung kita terus karena kalau perlu nanti kita minggu depan kita akan ke Pati Rembang, ada 300 kapal yang akan berpindah, Anda ikut ya, lihat wawancara satu-satu. Grostonnya macam-macam, ada yang di bawah, ada yang 60, ada yang 90, ada yang 100 gitu ya. Jadi memang sekarang setelah mereka tahu mereka di masa lalu di kertasnya 29, 99 tadi saya. Pokoknya di bawah 30. Di bawah 30 juta. 300 itu sudah ukur ulang. Sudah. Nah, jadi 100, setelah ukur ulang, ya setelah ukur ulang. Jadi kami kemarin mempercepat, saya sampaikan kan dua minggu lalu mengenai perizinan dipercepat, itu terjadi dan mereka akhirnya ya sudah, karena sudah dapat tempatnya Arafura, hasilnya seperti itu, ya mereka ini pilihan yang lebih baik untuk mereka, gitu ya. Tapi mereka bukan ex-cantrang, semuanya bukan Ex-cantrang. 300 itu semua Ex-cantrang. kan tadi dibilang ex-cantrang yang berpindah alat tangkap. Ya, gitu ya. Dengan CT 60, 90 gitu ya, yang markdown. Jadi Anda tahu ya, markdown ini ya sejarahnya karena dia tidak meminta izin pusat karena menggunakan cantrang, maka dia pakai izin daerah. Makanya sejarah markdown itu adalah menurunkan CT kapal supaya tidak perlu izin kita. Kalau izin kita, cantrang udah nggak boleh, kan gitu ya. Makanya izin daerah. Walaupun dengan bohong, Pak. Ya, saya nggak mengatakan bohong, tapi kira-kira begitulah situasinya. Ya kan menurunkan JT. Iya, Makna. iya memang. Di transkripnya mana? Siapa yang punya ya? Transkripnya Ani, tadi transkrip mana? Transkrip yang itu yang dari
Selama mafianya itu gimana? Tadi Ibu bilang soal masih banyak mafia, soal itu. Dia tuh nanti transkrip. Tidak ada baca saja. Pak, jadi untuk percepatan modal. Ya, oke. Approach-nya ya, sekarang pendekatan kita ya, ada 3 approach. Transkrip gimana? Yang pertama, untuk kapal ukuran di bawah 10 CT, Nah, tayang ke itu dilakukan penggantian alat. Semua dana dari pemerintah, ya, diganti alatnya untuk di bawah 10 CT. Kemudian 10 sampai 30 CT, itu kita fasilitasi pembiayaan. Dan memang sudah ada yang mengganti juga, banyak kapal ini, 90 kapal, itu sudah mendapat dukungan dari perbankan. Ya, ada yang 100 juta, ada yang 25 juta, ada yang miliar. 90 ya? Ya. Nah, kemudian yang di atas 30 CT itu kita fasilitasi perizinan dan juga WPP yang baru, yaitu di Arafura dan di Natuna. Nah, ternyata itu tadi disampaikan Bu Menteri, Arafura dan Natuna luar biasa. Jadi mereka akhirnya ya dengan senang hati, salah satu contoh di uji coba berhasil, bagus ya, teman-temannya lain ya pada ikut, gitu ya. Silakan. Pak, banknya Perbankannya yang sudah kami hubungi adalah BNI, dan BNI sudah banyak masuk ke bawah, kemudian BRI, ya 2 bank itu yang banyak, dan sekarang sebetulnya di BPD Jateng juga sudah mulai ikut bergerak. BPD Jateng. Nah, memang rupanya pada saat ke Jateng itu mereka bilang bank mau ngasih kalau mereka agungkan rumah, tanah. Betul. Karena mereka masih punya utang yang cantrang dulu. Betul, karena mereka ya karena kapalnya kan jadi agunan. Tetapi jangan lupa pada saat dia mengagunkan kapal itu kan dengan ukuran yang sebelumnya. Yang ukuran belum di markdown, belum di kondisi sesuai sebenarnya. Jadi masih di markdown 25 dengan nilai sekian. Tapi begitu kenyataannya kapalnya di atas 60 JT, 90 JT, tentu saja ada space untuk agunannya, kolateralnya kan jadi naik. Nah, top up ya. Nah, Karena lebih, kolateralnya kan lebih. Nah, cuma posisi itu sebenarnya sudah mereka tahu nih stop up, tapi ternyata banknya tetap nggak mau, harus lunasin dulu, baru pinjam lagi gitu. Ya, beberapa ya memang ada beberapa kepala cabang yang ini polisinya bukan polisi pusat ya. Dari direksi, dari segala BNI sudah mendukung kita sepenuhnya, tetapi ada beberapa kepala cabang yang mungkin perlu diajak bicara. Ya. Tapi memang tugas kita kan mengajak bicara ini. Jadi akan ini ya, Pak. Nih sekalian ini teman-teman sekalian. Jadi ini beberapa ini dari WA yang diterima, yang kami terima, ini ada beberapa laporan-laporan ya. Kapal muatan 150 ton pakai solar subsidi, sekali muat 40 ton ya. Enggak tahu lah. Ini kan beliau menghadap ya. Menghadap Menko Maritim, beberapa teman-teman. Ya itu, ya ini kapal-kapalnya besar-besar. Dapat restu lagi Pak. Ya, belum tahu lah itu. Tapi intinya ini kapal-kapal yang mereka miliki ya. Ini kapal besar, ini Anda bisa bayangkan itu di bawah 30 JT ya tidak lah. Ya, kapal-kapal besar. Nah, ini apakah nelayan biasa? Banyak banget. Banyak. Sama. Itu markdown semua. Karena izinnya izin daerah. Daerah kan hanya memberikan izin sampai 30 JT. Ya. Jadi mengenai rencana penerapan per 1 Juni ya? Ya, pada prinsipnya kan kita melakukan pendampingan terus ya. Terus kita cari, tadi kan keluar angka 5.781. Sudah kita perbaiki 1.529. Terus kita lagi lakukan sekarang. Tahun ini kita menjaga 2.990. Ya, alat tangkap saya dorong lagi masuk. 2.990 tahun ini. Saya adakan alat ganti 2.990 tahun ini 2017. Saya dorong keluar, tetapi kan ada usulan lagi masuk 14.000. Nah, tapi kan perlu diverifikasi. Karena 14.300 ini masih belum verified, belum ada nama, belum ada alamat. Nah, Pak, kalau sudah kan Tuh, kapalnya gede-gede kan? Permintaan kan juga terus ternyata banyak banget kan. Nah, kalau misalnya sudah lebih 290, maka akan ditambahin lagi. Iya, kita akan tambahin. Jadi ada anggaran tambahan. Iya. Kita melakukan review anggaran kita, revisi, beberapa akan kita dorong karena kita targetkan memang untuk selesai. Ya.
Tapi nanti kita lihat dari perkembangannya ya. Tuh, pendapatannya berapa tuh? Satu kapal kurang lebih 900 juta sampai 1 miliar. Per trip 200 sampai 300 juta, per tahun 900 juta, 1,2 M. Jadi Anda pemiliknya ada yang milih sampai 8 kapal pemiliknya. Ya. Ini saya rasa bukan usaha kecil kan? Ini bukan usaha kecil kan? Ini kan ya sudah pengusaha sebetulnya. Jadi sebetulnya mereka itu punya kapasitas. Jaringnya pun juga tidak hanya satu. Di samping cantrang dia punya jaringan yang lain. Jadi sebetulnya mereka punya kemampuan. Hanya mereka belum mencoba aja. Kalau menurut saya mereka belum mencoba. Ya. Kalau sudah tahu misalkan di Arafura hasilnya lebih baik, pasti dia akan memilih di Arafura lebih baik. Karena ikan-ikannya lebih mahal harganya ya. Ya. Pak, tadi kan Tidak tahu ini ibu. Yang mestinya bertanya ke ibu ini, tentu saya. Iya Pak, tanya ke Ibu Pak. Iya ke ibu aja. Dari transmit. Udah dikasih. Pak, tadi kan ada 3 pendekatan katanya. Yang di bawah 10 CT diganti alat tangkap, yang 10 sampai 30 didampingi fasilitasi perbankan, yang di atas 30 CT diberikan WPP baru ya. WPP wilayah pengelolaan perikanan baru di Arafura dan Natuna ya. Nah ini kan sampai kalau dari penjelasan tadi mengacu pada PP ini harusnya kan sudah mulai bisa diterapkan akhir 2014. Tapi kemudian di 2016 Juni itu seperti apa nanti kalau sampai Juni itu? Ya. Seperti sekarang. Pada prinsipnya kan begini ya, semua aturan yang kita lakukan itu kan diterapkan kepada masyarakat Indonesia. Ya, orang Indonesia asli. Jadi nah ini kita ingin mereka juga mau melihat dengan kesadaran sendiri bahwa ini akan berubah. Nah, kita dampingi terus.